Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu, tidak jadi dialog. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini juga banyak yang tanya. Imam Ghazali Tahaffudzul Falasifah. Jangan lupa Imam Ghazali sangat mengkritik filsafat, tapi beliau juga ahli filsafat. Imam Ghazali menulis sebelum tahafudz Maqasidul Falasifah. Isinya Maqasidul Falasifah mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Ilmu mantek, ilmu metafisika ketuhanan dan tentang alam, nature. Nah, setelah nulis Maqasid, beliau menulis Tahaffudzul Falasifah. Ini beliau mengkritik sebenarnya yang dikritik gagasannya Al-Farabi dan Ibnu Sina secara umum. Yang itu menurut beliau ada beberapa gagasan yang bertentangan, tidak semuanya. Nah, menarik, tadi kan di Maqasid ada mantikiyat, ilahiyat, tabiiyat. Tapi nanti di tahafudz yang dikritik hanya ilahiyat dan tabiiyat. Kalau yang mantik tidak ada kritiknya. Bahkan ya kita harus pinter mantik untuk bisa membaca kitab tahafudz. Padahal mantik inilah nanti alat untuk kita melakukan eksplorasi filosofis. Jadi di tahafudz kritik hanya pada ilahiyat 16 masalah dan tabiiyat 4 masalah. Dan itu ya berarti sebagian dari gagasan para filosof sebelumnya, tidak semuanya. Nanti kapan-kapan kita bahas tahafudz dan juga tahafudz. Biar lebih dalam 20 masalah itu apa saja dan nanti jawabannya Ibnu Rus apa. Tapi yang ini menunjukkan bahwa menurut Imam Ghazali pun ya ada problem-problem filsafat yang ngaco menurut beliau. Makanya istilahnya tahafudz kekacauan. Tapi ya mungkin bagian yang lain juga baik-baik saja, tidak masalah. Ini justru menurut saya menunjukkan beliau sangat filosofis, kritis, tidak sekedar mengikuti. Bahkan kalau ada orang belajar filsafat kok malah ikut saja, dogmatis saja, pokoknya pikirannya filosof siapa saja saya ambil, malah tidak kritis, malah tidak filosofis. Yang filosofis itu yang kritis ya, oh ini cocok menurut saya setuju, ini tidak setuju, alan saya ini ya, itu namanya lebih filosofis. Lanjut lagi ya. Imam Ghazali menyebut ada 3 jenis ahli filsafat. Di Al-Munqidh Minadz Dhalal beliau menyebut ada kelompok dahriyun, ada tabiiyun, ada ilahiyun. Dari 3 kelompok ini hanya satu yang tidak percaya Tuhan, yaitu kelompok dahriyun, orang-orang ateis yang materialistik. Kalau tabiiyun, mereka ini percaya sunnatullah, mereka percaya Tuhan, cuma ada beberapa hal eskatologis yang tidak dipercaya. Yang ilahiyun percaya Tuhan. Sokrates, Plato, Aristoteles itu termasuk filosof-filosof yang percaya Tuhan. Tapi ya tidak usah tanya, Sokrates sholat tidak Pak? Plato sholat tidak? Belum ada, itu abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi mereka percaya Tuhan, ilahiyun. Nah ini, jadi sebagian besar ternyata ya percaya Tuhan, tabiiyun dan ilahiyun. Coba kita cek, ini saya general saja ya pandangannya Imam Ghazali dari Al-Munqidh. Ilmu filsafat itu isinya 4 kata Imam Ghazali. Ada riyadiyat, ada mantikiyat, ada ilahiyat, ada tabiiyat. Ini komentarnya Imam Ghazali yang saya tulis merah itu. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Kata Imam Ghazali, bagian ilmu hitung dan matematika, riyadiyat itu benar semua sudah. Tidak apa-apa kalian belajar itu. Jadi tidak masalah. Tapi nanti ada mantikiyat. Kalau ilmu mantik sebagian besar benar. Ada hal-hal tertentu yang perlu diklarifikasi lagi.
tentang jalan penyimpulan. Ini yang harus kita kritisi. Ini ilmu mantikiyat. Beda dengan ilahiyat. Kalau ilahiyat memang ada banyak pikiran yang tidak cocok dengan orang beragama. Banyak salahnya. Meskipun ada juga yang benar. Untuk yang ilahiyat mungkin maunya Imam Ghazali, sudahlah kita memedomani wahyu saja. Karena ini sangat metafisik, akal kita tidak nyampe. Untuk yang tobi'iyat, setengahnya benar tapi setengahnya juga salah. Karena memang tobi'iyat ini sering terjatuh pada materialisme. Melihat alam ini ya sudah ada mekanismenya saja. Lupa bahwa di balik yang fisik ada yang metafisik. Itu makanya beliau menyebut ada separuhnya benar, tapi separuhnya ada yang salah. Ini yang saya sebut kritis. Jadi tidak asal tidak setuju atau asal setuju. Ada yang saya cocok, ada yang saya tidak cocok. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Ya berarti ya kita juga harus kritis. Kalau tidak cocok yang ditinggal, kalau cocok boleh diambil. Makanya Imam Ghazali punya kalimat yang menarik. Inna raddal madhab qabla fahmihi wal ittila'i ala kunhihi huwa romyun fi imayatin. Sesungguhnya menolak satu aliran sebelum memahaminya dan jelas hakikatnya itu seperti melempar dalam ketidaktahuan atau kebutaan. Seperti orang buta yang melempar, tidak jelas, wong kita tidak paham. Maka ini maunya Imam Ghazali, teman-teman setuju atau tidak dengan sesuatu, mau atau tidak dengan sesuatu, ya pahami dulu. Jangan herd instinct tadi, ikut yang lain saja. Yang kritis. Nah, saya tambah satu lagi, ini juga sering sekali ditanyakan ke saya. Quote-nya Imam Syafi'i yang tersebar di mana-mana tentang haramnya filsafat. Jadi Imam Syafi'i juga kuat dalam bidang filsafat. Jangan lupa Imam Syafi'i menyusun usul fikih Ar-Risalah. Usul fikih itu isinya kaidah-kaidah mantik untuk istimbat hukum. Yang kedua, ini saya ambil dari kitab Manahijul Bahas Inda Mufakkiril Islam, Dr. Ali Sami Bashar. Ada di kitab itu diceritakan satu ketika Khalifah Harun al-Rasyid bertanya tentang kok Imam Syafi'i ini pinter sekali ilmu kedokteran. Terus Imam Syafi'i menjawab, aku mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang-orang Romawi seperti Aristoteles, Mehraris, Galenus, Hippokrit, Osdopolis dan lain sebagainya dalam bahasa mereka. Jadi Imam Syafi'i berarti juga ya mendengar, berarti kan belajar, bahkan ngerti dalam bahasa mereka. Nah, ada quote yang sering disebar kemana-mana mengutip perkataan Imam Syafi'i. Sebenarnya itu maksudnya bukan keharaman filsafat, tapi arahnya ke ilmu kalam. Jadi Imam Syafi'i hidup ketika ilmu kalam itu dikembangkan oleh Mu'tazilah, kemudian dioposisi oleh Asy'ariyah, kelompok Ahlu Sunnah. Ada perdebatan keras tentang kalamullah, apakah makhluk atau bukan. Dalam situasi inilah nanti bagi Imam Syafi'i sudahlah, orang biasa, orang awam tidak usah belajar ini, nanti malah kacau. Jadi konteksnya ilmu kalam. Itu di kitab Tabyin Kadzib al-Muffari karya Ibnu Asakir. Jadi Tabyinu Kadzib al-Muftari. Nah, di kitab ini juga ada cerita bagaimana Imam Syafi'i itu menguasai ilmu kalam juga, ilmu filsafat. Jadi satu ketika ayahku berkata, kata Abu Nu'aim dari Sohib bin Abbad, kata dia begini, satu hari Imam Syafi'i bicara pada sebagian ahli fikih.
Beliau menguraikan sangat rinci, memverifikasi hingga detail, menuntut, mempersempit argumen lawan. Ini kayak orang debat-debat filsafat yang luar biasa. Kemudian aku berkata, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Syafi'i, ini kan gaya ahli kalam, bukan gaya ahli halal wal haram, bukan gaya ulama fikih. Imam Syafi'i menjawab, saya sudah menguasai itu dulu sebelum menguasai yang ini. Jadi saya sudah menguasai ilmu kalam dulu sebelum menguasai ilmu fikih. Nah, ini salah satu jawaban kalau teman-teman ada yang tanya itu, ya kan Imam Syafi'i mengharamkan filsafat, ilmu kalam. Ya, beliau sendiri sangat ahli di bidang itu. Makanya ada kitab Ar-Risalah yang isinya usul fiqh yang kaidah-kaidah mantik kuat di situ. Baik, saya kira itu ya, waktunya tinggal 20-25 menit. Itu saya ada quote menarik, boleh jadi bahan renungan. Any religion or philosophy which is not based on a respect for life is not a true religion or philosophy. Agama atau filsafat apapun yang tidak didasarkan pada penghargaan atas kehidupan pasti bukan agama atau filsafat yang benar. Kemudian ada lagi quote, for religion what is sacred is true, for philosophy what is true is sacred. Bagi agama yang sakral pasti benar, bagi filsafat yang benar pasti sakral. Ini bisa kalian renungi lagi maksudnya kapan-kapan. Philosophy is question that may never be answered. Religion is answer that may never be questioned. Filsafat berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah terjawab. Sementara agama berisi jawaban-jawaban yang mungkin tidak pernah dipertanyakan. Ya, ini bahan akhir tahunmu untuk yang gabut-gabut ya, dipikir quote-quote yang menarik ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.